Jadi sebenarnya kita harus melihat permasalahan ini secara objektif. Klien kami, Pak Bambang Triatmodjo itu statusnya adalah sebagai ketua konsorsium dan sebagai komisaris PT Tata Insani Mukti. Negara seharusnya tidak memposisikan diri beliau secara pribadi khususnya untuk menanggung beban persoalan ini. Kita sama-sama tahu, sebetulnya kalau kita melihat dari sisi historikal persoalan ini terjadi, ini kan muncul daripada surat pernyataan dana talangan yang itu dikeluarkan oleh Kemensesnek. Proses ini pun dilihat dari proses historikalnya, ini Kemensesnek karena ada dana talangan yang diperlukan oleh KONI sebagai biaya pembiayaan atlet, kemudian Kemensesnek meminjam dana dari Kementerian Kehutanan, dari KLH itu, yang sekarang KLH itu dari dana reboisasi. Sebenarnya kita harus melihat secara proporsionalnya itu secara baik. Kenapa? Karena bila melihat daripada hasil kegiatan perhelatan negara SEA Games 19 tahun 97 ini, Indonesia ini sebagai juara umum. Dan pada saat itu semua orang juga tahu bahwa sebenarnya tuan rumah SEA Games 1997 ini sesungguhnya adalah negara Brunei Darussalam. Seorang Pak Bambang Tri saat itu diajak oleh Pak Enggar Tiasto Lukito bersama Pak Bambang Yoga karena beliau sebagai putra Presiden Soeharto saat itu untuk dapat menyelenggarakan SEA Games. Dana yang dibutuhkan pun yang diperjuangkan oleh teman-teman konsorsium juga tidak sedikit, 70 miliar. Pada kenyataannya kita sama-sama tahu bahwa semua proses pelaporan yang kami ajukan juga, kami ajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, ini SEA Games ini habis 156 miliar. Jadi menurut kami, negara seharusnya bisa melihat secara proporsinya. Bila mana memang harus ada proses yang pertanggungjawaban, itu dilihat proporsinya. Pertanggungjawaban ini kembali ke siapa? Subjek hukum adalah PT Tata Insani Mukti. Jadi mestinya pertanggungjawaban itu kepada PT, bukan tendensius kepada pribadi. Itulah yang kemarin di dalam proses yang kami lakukan, pencekalan terhadap Pak Bambang Triatmodjo juga itu sudah tidak dilanjutkan oleh pemerintah. Jadi saya sampaikan kemarin di beberapa media juga, bila mana pertanggungjawaban ini harus memang negara merasa mempunyai hak, ya tidak ada masalah. Itu proses hukum kami juga jalankan itu seperti di Pengadilan Jakarta Selatan, gugatan kami terhadap PT Tata Insani Mukti. Tetapi di dalam konteks penyelesaian masalah dana talangan SEA Games ini, pemerintah harusnya bisa melihat penyelesaian masalah ini secara lebih bijaksana dan elegan. Kalau mau berbicara secara terbuka, secara transparan, sesungguhnya pihak konsorsium, baik PT TIM maupun Bapak Bambang Triatmodjo pribadi sendiri, justru ada nilai selisih 51 miliar. Yang itu kalau mau fair, itu justru menjadi tanggung jawab pemerintah kepada pihak konsorsium saat itu. Ini semua bisa dibukakan dan insya Allah apa yang kami jalankan sekarang ini ingin membuka tabir terhadap persoalan ini. Sesungguhnya seperti apa. Jadi mudah-mudahan dengan seluruh proses yang kami jalankan, kami hanya berusaha untuk transparan supaya publik juga bisa mengetahui, supaya di dalam proses penyelesaian pencarian permasalahan hukum itu negara harus bisa lebih bijak menyelesaikan penyelesaian persoalan dengan langkah-langkah yang progresif. Kita ini di era transparan, saya yakin bahwa pemerintah saat ini juga tidak melihat persoalan ini karena ada proses yang mungkin publik melihat ini karena persoalan rezim, karena orde baru, karena cendana dan sebagainya. Saya yakin pemerintah pasti bisa baik melihat persoalan ini dan mudah-mudahan ini bisa selesai dengan bijak dan baik supaya masyarakat juga tidak tergiring opininya untuk mungkin membenci suatu persoalan. Dan kita sudah tekankan bersama bahwa persoalan dana talangan SEA Games ini bukan kasus korupsi karena sumber dananya pun yang dipersoalkan oleh pemerintah itu adalah sumber dana swasta, bukan dari APBN. Dan yang harus digarisbawahi adalah satu-satunya perhelatan negara, satu-satunya SEA Games yang tidak dibiayai oleh APBN adalah SEA Games 19 tahun 97 ini. Kalau melihat daripada proses historinya kejadian 97-98, Pak Harto lengser, sampai dengan tahun 2006, justru pihak konsorsium ini menunggu atas klarifikasi penyelesaian atas pelaporan semua yang terjadi, itu tidak ada. Dan kemudian muncul tahun 2017 atas tagihan ini. Kami sendiri sudah koordinasi, klarifikasi dengan para pihak terkait, misalnya contoh,
sumber dana daripada pemerintah menagih persoalan ini adalah dari Kementerian Kehutanan, sekarang ini KLH ya. Justru dari pihak KLH menyatakan bahwa mereka sudah tidak menagih. Karena apa? Kalau misalnya pun mereka menagih di dalam posisi audit BPK, mereka tidak bisa kementeriannya itu wajar tanpa pengecualian. Kemudian kita cross check lagi kepada KPKNL yang sebetulnya dari pihak KPKNL juga menyampaikan kepada saya bahwa kita diminta untuk mengkomunikasikan baik-baik kepada pihak Sesnek. Pada saat Sesnek menarik itu dan persoalan ini mau diselesaikan secara bijaksana, mungkin permasalahan ini tidak perlu muncul. Artinya seharusnya justru negara memberikan apresiasi, harus dilihat dari sisi filosofis, historikal, dan sisi politisnya bahwa di dalam persoalan ini seorang pribadi Bapak Bambang Triatmodjo justru membawa sesuatu hal yang baik, mengharumkan nama bangsa, dan kalau dilihat dari sisi nilai, bukan sekarang nilai 35 miliar malah dihitung dari bunga berbunga. Sekarang bisa sama-sama kita hitung. Kalau misalnya pinjaman dana talangan itu 35 miliar, coba dihitung bunga 15% 1 tahun sampai dengan detik hari ini. Sebetulnya jumlahnya juga akan lebih dari 64 miliar itu. Jadi tidak ada nilai-nilai yang menurut saya itu sesuai dengan proporsinya. Tapi terlepas daripada itu, kami akan melakukan proses klarifikasi dengan transparan untuk seluruhnya, dan artinya kita kan bisa melihat kalau memang harus ada dana yang dikembalikan kepada pemerintah tidak apa-apa, tetapi semua proses ini kita buka sesuai dengan audit eksternal kami juga. Jadi kalau misalnya memang justru ada hak-hak daripada klien kami, itu negara nanti justru kami akan melakukan proses upaya hukum untuk melakukan posisi selisih balik. Dan itu kami sudah koordinasi dengan para pihak. Dan satu hal yang terkait dengan proses dana talangan ini. Dana talangan ini sesuai pengakuan dari sekretaris dari Pak Enggar yang saat itu memang dia sekretaris konsorsium juga. Cek tunai yang diterima oleh konsorsium itu langsung diberikan kepada KONI. 35 miliar dicairkan KONI. Jadi 1 rupiah pun tidak ada yang masuk ke dalam kantong pribadi klien kami, Bapak Bambang Triatmodjo. Kami sudah klarifikasi juga kepada pihak KONI. Pihak KONI sekarang penyampaiannya menurut saya sangat klasik sekali ya. Artinya untuk membuka data tahun 97, mereka bahkan menyatakan bahwa arsip itu belum tentu ada. Dan para pihak yang mengetahui tentang proses itu belum tentu ada. Jadi hemat saya, kita janganlah bangsa ini membuang energi dengan luar biasa. Kasihan publik yang melihat daripada semua alur persoalan ini, sehingga yang menjadi korban adalah klien kami yang seharusnya Bapak Bambang Triatmodjo itu mendapatkan apresiasi, mendapatkan nama yang baik dari pemerintah khususnya atas perhelatan negara pesta olahraga ke-19 tahun 97 ini. Tapi justru sekarang yang didapat nama yang buruk, dianggap memiliki hutang yang seolah-olah hutang itu kepada dana talangan itu pemerintah memberikan untuk kepentingan pribadi Bapak Bambang Triatmodjo. Inilah yang harus publik ketahui secara pasti begitu. Jadi yang pertama kami ingin menuntaskan dulu persoalannya. Bila mana memang pemerintah merasa mempunyai hak atas dana talangan yang itu mendasar kepada surat pernyataan dari Kemensesnek itu, kita akan letakkan kepada proporsinya dulu. Siapa sebetulnya pihak yang bertanggung jawab secara pasti? Dalam hal ini subjek hukum daripada konsorsium itu bukan konsorsium tetapi PT Tata Insani Mukti. Dan harus digarisbawahi Pak Bambang Triatmodjo itu sebagai komisaris adalah komisaris tanpa saham. Beliau ini bukan pemegang saham di PT Tata Insani Mukti. PT Tata Insani Mukti itu pemegang sahamnya adalah PT. Jadi ini PT di dalam PT. Itu sesuai dengan akta pendiriannya semua sudah jelas. Jadi di dalam proses penyelesaian permasalahan ini, kami di dalam posisi gugatan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami akan tuntaskan dari proses yang lalu itu sudah kami menangkan dengan akta vandading. Mudah-mudahan di dalam proses lanjutannya secara proporsi pertanggungjawaban daripada kewajiban ini sudah diketahui, tetapi kami juga akan melakukan perjuangan untuk mencari keadilan langkah-langkah selanjutnya atas apa yang dalam tanda kutip klien kami justru tombok di dalam proses penyelenggaraan ini. Jadi justru ini terbuka, ini kita harus transparan, sesuai dengan audit eksternal itu habisnya 156 miliar, kemungkinan dengan atas dasar Inpres dan Kepres kami justru akan menggugat pemerintah
untuk bisa mengembalikan nilai daripada selisih yang menjadi hak klien kami. Tapi sebenarnya secara bijak klien kami juga tidak dengan serta-merta, kami kemarin kan banyak diam ya dengan guliran proses yang terjadi sampai dengan pencekalan atas beliau, sampai dengan proses yang sekarang diketahui publik seperti ini. Jadi saya rasa mungkin saya di dalam konteks keadilan, karena kita sebagai warga negara yang baik, alangkah baiknya bila mana kita sama-sama bisa islah sebetulnya. Kita bisa mengambil cara yang bijaksana, pemerintah juga bisa menyadari atas proses permasalahan yang ada ini supaya opini publik, supaya masyarakat juga tahu, dan jangan sampai Bapak Bambang Triatmodjo secara pribadi itu justru namanya menjadi buruk. Kira-kira mungkin itu hal yang kita akan terus upayakan langkah penyelesaian di dalam posisi penyelesaian ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik sesuai harapan kita. Sebenarnya begini Mas, kalau misalnya berbicara tentang konteks siapa dan apa track record Pak Bambang Tri. Pak Bambang Tri sebetulnya bukan seorang pribadi yang punya masa lalu yang dianggap mungkin ada persoalan-persoalan yang kurang baik. Karena beliau secara pribadi, khususnya di luar urusan-urusan yang SEA Games, kalau saya berbicara tentang beberapa proses yang lain, beliau ada proses seperti tempo hari urusan BLBI, Bank Alfa, Bank Andromeda, beliau selesaikan semuanya dengan baik. Terkait dengan urusan SEA Games ini sebenarnya bukan atas apa dan bagaimana harus mengembalikan kewajiban dan sebagaimana. Sebetulnya beliau justru malah heran kenapa di dalam persoalan SEA Games ini yang jelas-jelas dana ini digunakan untuk kepentingan negara, kemudian menjadi satu bentuk ketidakadilan terhadap pribadi seorang Bambang Triatmodjo. Jadi saya yakin bahwa keadilan bisa ditegakkan secara adil dan baik. Apa yang kami perjuangkan sebagai tim kuasa hukum juga nanti akan mendapatkan apresiasi yang baik. Dukungan masyarakat juga kami perlukan supaya di dalam posisi ini mungkin tidak terjadi penzoliman yang berkepanjangan. Mudah-mudahan atas segala upaya-upaya hukum yang terus ini kami lakukan di dalam proses-proses yang sedang kami jalankan, mudah-mudahan akan mendapatkan satu titik yang sesuai dengan harapan kami. Dan saya rasa di dalam proses yang ada, saya masih yakin bahwa pemerintah akan bisa secara adil dan bijaksana melakukan langkah-langkah progresif untuk mencari titik penyelesaian persengketaan permasalahan ini.